Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai software analisa visual investigasi i2 Analyst Notebook. Ikuti terus video ini untuk mendapatkan pengetahuan seputar software dan teknologi. Baik, sebelum masuk ke bagian pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan ini, maka saya ucapkan selamat bergabung. Semoga informasi yang saya bagikan pada video ini dan video berikutnya dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai software i2 Analyst Notebook, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu software i2 Analyst Notebook. i2 Analyst Notebook atau biasa kami singkat dengan i2 ANB adalah satu perangkat analisa visual investigasi yang memiliki kemampuan analisa data yang sangat kuat dan komprehensif yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi serta mengungkap suatu informasi intelijen yang dapat ditindaklanjuti, serta mengungkap informasi tersembunyi pada suatu kumpulan data atau dataset yang memiliki dimensi data yang sangat luas. Saat ini, software i2 Analyst Notebook berada pada release note versi 9.0. Apa saja yang terdapat di dalam versi terbaru ini? Salah satunya adalah penambahan fitur, yaitu visualisasi data berbasis waktu menggunakan time wheel, atau biasa kami sebut dengan time wheel analysis. Pada aplikasi, time wheel analysis dapat ditemukan di bagian tab Analyze, di bagian time wheel. Di bagian sini ada menu untuk melakukan analisa berdasarkan time wheel. Berikutnya, terdapat perbaikan-perbaikan pada versi yang terbaru ini, yang sebelumnya telah dilaporkan oleh beberapa user. Antara lain, yang pertama adalah error running find matching entities when attribute has space at the end. Jadi maksudnya di sini teman-teman, pada suatu entitas, pada chart yang terdapat pada analis notebook ini, saya akan tunjukkan sebagai contoh. Ketika, sebagai contoh, saya memiliki entity dengan nama Jack Connor, yang dia memiliki atribut yaitu country of birth, Australia. Nah, yang dimaksud dengan perbaikan nomor satu ini adalah ketika pada dataset yang kita miliki terdapat spasi, penambahan spasi di akhir atribut, seperti yang saya lakukan ini. Misalkan di belakang kata Australia ini, saya tambahkan satu atau dua, tiga spasi. Kemudian saya oke. Nah, ketika akan dilakukan analisa find matching entities, maka di beberapa user yang melaporkan kepada kami, mereka mengalami error dengan nomor kode DT00070. Untuk saat ini, di versi yang terbaru ini, perbaikan tersebut telah selesai dilakukan. Telah selesai dilakukan update atas laporan error yang ditemukan oleh user pada nomor satu ini. Berikutnya, perbaikan yang dilakukan atau update yang dilakukan adalah analis notebook crash ketika dilakukan ketika kita akan menggunakan dua tool analisa secara bersamaan dengan kode error DT00057. Saya akan tunjukkan contohnya. Jadi, di sini ketika saya akan menjalankan suatu tools analisa, dengan yang pertama saya gunakan bar chart. Nah, di sini sudah terdapat informasi hasil analisa dengan menggunakan bar chart. Dan selanjutnya, saya ingin menambahkan juga dengan menampilkan dalam bentuk histogram. Seperti ini. Di beberapa user,
yang melaporkan kepada kami bahwa ketika mereka melakukan analisa dengan menggunakan dua tools analisa ini, yaitu bar chart dan histogram, di beberapa user terdapat kendala error atau muncul error seperti ini. Yang tiba-tiba analis notebook yang mereka gunakan tiba-tiba crash di saat itu juga dengan memunculkan notifikasi kode error DT00057. Di versi i2 Analyst Notebook terbaru ini telah dilakukan update dan perbaikan atas error yang muncul saat dilakukan analisa dengan menggunakan dua teknik analisa, yaitu bar chart dan histogram. Dan berikutnya yang terakhir adalah kendala saat akan menggunakan import, tools untuk import data. Di sini sebagai contoh, semisal saya punya data untuk import, saya akan lakukan import, misalkan saya terlebih dahulu, kemudian saya lakukan import. Sebagai contoh, saya akan gunakan dua file, misalkan di sini saya memiliki file data CDR, contoh data CDR. Nah, seperti ini. Di versi 9.4.0 terdapat beberapa user yang mengalami kendala error berupa stop processing subsequent actions. Dengan kode error yang ditampilkan adalah DT00001. Nah, untuk error tersebut atau kendala yang dihadapi user tersebut, untuk saat ini telah selesai dilakukan perbaikan di versi 9.4.0. Artinya, ketika kita melakukan import, telah dipastikan bahwa teman-teman atau user tersebut yang saat ini menggunakan versi 9.4.0 sudah tidak mengalami kendala dalam hal error itu, dalam hal melakukan import. Jadi dari sini teman-teman yang sudah menggunakan versi 9.4.0 bisa melakukan import dengan sangat cepat dan mudah. Seperti ini. Ya. Itulah beberapa fitur tambahan yang terdapat pada versi 9.4.0 beserta update-update dan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan pada versi terbaru ini. Jadi, selain itu, dalam aspek performance, aplikasi atau software i2 Analyst Notebook versi 9.4.0 ini juga lebih cepat dalam memproses suatu data dengan ukuran data yang besar dan jumlah data yang banyak. Selain itu, software i2 Analyst Notebook yang terbaru ini di versi 9.4.0 sanggup memiliki kemampuan atau memiliki kapabilitas untuk mengolah atau melakukan analisa terhadap 50.000 chart item secara bersamaan. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini, untuk video kali ini. Berikutnya, saya akan membahas mengenai tips dan trik bagaimana menggunakan software i2 Analyst Notebook, kemudian menggunakan fitur-fitur yang terdapat di dalamnya, fungsi-fungsi yang terdapat di dalamnya, dan bagaimana i2 Analyst Notebook dapat membantu analisis untuk memberikan hasil analisa yang dapat ditindaklanjuti atau istilahnya dalam bahasa kami adalah actionable knowledge atau insight dari
berbagai data dari berbagai kumpulan data. Nah, kita akan membahasnya di video berikutnya. Kali ini saya tutup untuk sesi kali ini. Saya Nizar Kahvi dari PT Solusindo Komputama. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.